Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan melaksanakan aktivitas dalam satu hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pada saat ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati waktu kami ini ya Tuhan Yesus, sehingga apa menjadi perenungan kami ini boleh membekali di dalam setiap kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, tema renungan saya pada saat ini adalah setialah melayani Tuhan. Nats firman Tuhan untuk mendasari kebenaran firman Tuhan ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, maka kita mempunyai tugas. Tugas kita adalah melayani Tuhan. Kita semuanya melayani Tuhan bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita melayani Tuhan oleh karena kita sudah diselamatkan. Di saat orang itu sudah diselamatkan, maka yang menjadi tugasnya adalah melayani Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkannya. Tentu saja kalau kita ingin mengejar kenyamanan duniawi, saudara-saudara, maka tentunya banyak orang lebih ingin dilayani daripada melayani. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang percaya adalah suatu kebahagiaan jikalau kita mempunyai satu prinsip, jikalau kita mempunyai suatu gaya hidup, baik itu sendiri maupun bersama-sama, bahwa di dalam setiap pekerjaan Tuhan adalah suatu kebahagiaan untuk kita lebih baik melayani daripada dilayani. Kegiatan ini bisa dilakukan secara sendiri di saat kita melayani di dalam pelayanan-pelayanan tertentu, ataupun di saat dalam suatu kebersamaan, saudara-saudara. Tentunya di saat kita mau melayani Tuhan, tentunya di saat kita mau setia kepada Tuhan, maka terkadang kita harus berkorban banyak hal. Di samping pengorbanan ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di saat kita mau melayani Tuhan. Kita di dalam melayani Tuhan terkadang kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga, dan bahkan harta di dalam melayani Tuhan. Tetapi berbahagialah kita bahwa firman Tuhan mengatakan pada saat kita melayani Tuhan, maka pelayanan ini adalah bentuk nyata dari persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi bentuk nyata itu dinyatakan di dalam pelayanan kita. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa di saat kita melakukan persekutuan yang erat dengan Tuhan dan imbasnya adalah kita melayani Tuhan, maka jerih payahmu itu tidak sia-sia. Jadi, jikalau kita tahu bahwa jerih payah kita itu tidak sia-sia, maka marilah kita setia melayani Tuhan. Firman Tuhan saat ini memberikan dua cara supaya kita terus setia di dalam melayani Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama adalah berdirilah teguh dan jangan goyah. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa meskipun banyak sekali tantangan, meskipun banyak sekali persoalan, meskipun banyak sekali ujian yang dihadapi, supaya mereka tidak goyah, supaya mereka tetap berdiri teguh. Saudara-saudara, mungkin kita pernah merasakan pada saat kita ingin melayani Tuhan, maka terkadang kita diperhadapkan suatu keadaan yang membuat kita untuk memilih untuk pergi melayani atau tidak. Ada suatu pilihan bahwa saya harus melayani Tuhan atau tidak. Yang membuat batal, yang membuat kita tidak melayani Tuhan adalah itu bisa dari faktor internal maupun eksternal. Saudara-saudara, keadaan kita sekarang ini sangat jauh berbeda dengan keadaan jemaat di Korintus pada saat itu, saudara-saudara. Jikalau mereka bisa tetap berdiri teguh dan tidak goyah di dalam pelayanan, di dalam keadaan mereka yang lebih sulit daripada kita, maka seharusnya kita bisa lebih lagi untuk tetap teguh di dalam panggilan kita sebagai pribadi yang mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan, yaitu melayaninya.
Karena itu saudara-saudara, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk tetap setia di dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, supaya kita terus setia melayani Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kata giat ini bisa diartikan juga bertekun, konsisten. Jadi makna dari giat selalu adalah supaya kita itu tekun serta konsisten dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yaitu apa, saudara-saudara? Melayaninya. Pada saat kita konsisten dan giat di dalam melayani Tuhan, maka kemampuan kita ini akan terolah, maka kita akan terampil, saudara-saudara. Kalau kita melihat tokoh-tokoh atau penyanyi-penyanyi terkenal, banyak sekali di antara mereka itu yang mereka bisa demikian itu berawal dari gereja. Karirnya dimulai di saat dia setia melayani di gereja. Banyak juga musisi-musisi yang mahir di bidangnya saat ia setia melayani di gereja. Saudara-saudara, tidak hanya itu, saudara-saudara. Banyak sekali keluarga-keluarga yang berhasil di dalam membina rumah tangganya saat semua anggota keluarga itu terjun di dalam pelayanan. Banyak orang yang berhasil di dalam usaha dan pekerjaannya di saat mereka itu setia dan konsisten di dalam melayani Tuhan di gereja. Karena di dalam melayani itu yang kita layani bukan manusia, tetapi yang kita layani adalah Tuhan. Di saat kita melakukan untuk Tuhan, maka perlu ada suatu terobosan-terobosan yang baru, ada suatu ketertundukan hati yang ini melatih kita untuk kita pada akhirnya mendapatkan manfaat dari di saat kita setia melayani Tuhan. Saudara-saudara, orang yang melayani Tuhan pastilah berpengalaman bahwa semuanya yang dilakukan itu tidak sia-sia. Di saat ia berpengalaman bahwa akibat dari dia melayani Tuhan itu adalah tidak sia-sia, tetapi mendatangkan manfaat bagi dia yang melayani Tuhan, maka itu imbasnya adalah ingin terus dilakukan, dan itu merupakan suatu kebahagiaan bagi orang yang mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Jadi melayani bukan sebagai suatu yang paksaan atau sebagai suatu yang tidak menggairahkan, tetapi melayani adalah suatu kegiatan aktif yang itu membawa sukacita dan pada akhirnya membawa manfaat kepada pribadi yang melayani itu, karena yang kita layani adalah Tuhan. Saudara-saudara, sekarang yang menjadi tantangan kepada kita, saudara-saudara, maukah engkau setia melayani Tuhan? Jikalau engkau mau, maka caranya adalah ada dua. Tetap berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan yang kedua adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di saat kita melakukannya, maka engkau akan disebut orang yang setia melayani Tuhan. Jikalau sudah demikian, saudara-saudara, maka yakinlah bahwa semua jerih payahmu di dalam engkau melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Marilah kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama belajar mengenai satu tema, setialah melayani Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya engkau memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, sehingga kehidupan kami dalam sehari ini dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami setia di dalam melayani Tuhan sesuai dengan bidang dan karunia masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati.